Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikil Jamal dari kelas F20D. Kami dari kelompok kelas F20D yang beranggotakan ada Mustorik, Nandang Saifullah, dan saya sendiri Malikil Jamal akan mempresentasikan mata kuliah elektronika dasar dengan materi port serial dan port paralel. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita memasuki port serial dan port paralel itu sendiri, saya akan menjelaskan apa itu port sendiri ya. Untuk port adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menggabungkan komputer dengan lainnya ya, atau perangkat lainnya. Interface yang memungkinkan sebuah PC dapat mengirimkan atau menerima informasi dari peranti eksternal seperti printer ataupun modem. Sebuah PC umumnya terdiri dari port serial, paralel, dan beberapa USB. Yang pertama yaitu serial port atau port serial. Serial port atau biasa disebut dengan bahasa Indonesia dengan port seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri ya. Port seri merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Dalam serial port, pengiriman informasi tidak memungkinkan untuk melakukan secara banyak sekaligus. Hal ini disebabkan karena dapat melakukan pemindahan data. Biasanya serial port bekerja seri, misalkan komputer 1 dan COM 2. Untuk sejarah dari serial port sendiri, serial port atau slot ekspansi adalah konektor dengan bentuk memanjang yang digunakan untuk menancapkan kart pengendali input ataupun output I/O interface cards, misalkan serial cards, FPGA card, dan sebagainya. Slot ini merupakan perpanjangan bus kendali, bus alamat, bus data, dan beberapa jalur teknologi komputer, khususnya perkembangan sistem bus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Adam Mustorik dari F20D. Melanjutkan dari rekan saya akan menjelaskan mengenai fungsi port serial. Fungsi dari port serial sendiri ada beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk menghubungkan antara peripheral atau alat komputer lain dengan motherboard. Kemudian ada penghubung antara mouse dengan motherboard. Terus ada fungsi untuk penghubung antara modem dengan motherboard. Terus ada lagi fungsi mentransmisikan informasi-informasi berupa bit-bit dari bitnya. Terus yang kemudian ada dari mainboard ke perangkat lainnya atau konektor yang digunakan adalah, dan untuk konektor yang digunakannya yaitu RS232C dengan 9 pin atau 25 pin. Yang kemudian di sini ada karakteristik dari sinyal serial port itu sendiri. Karakteristiknya yaitu standar sinyal komunikasi serial yang banyak digunakan ialah standar RS232. Untuk standarnya itu sendiri, komunikasi data antar komputer atau data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat pelengkap komputer atau data circuit terminating equipment. Untuk standar RS232 yaitu bisa digunakan pada serial port IBM PC compatible. Dan di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya itu sendiri dibutuhkan jumlah yang banyak, tidak membutuhkan banyaknya jalur, kemudian banyaknya microcontroller, digunakan SCI atau serial communication interface. Yang kemudian ada komunikasi dengan kabel yang panjang. Terus untuk masalah kabel yang panjang tidak akan menjadi masalah besar dengan menggunakan kabel paralel.
Untuk kelemahannya itu sendiri, kecepatan pengiriman lebih lambat, serial port lebih sulit ditangani, yang kemudian dari segi perangkat lunaknya lebih banyak register yang digunakan atau yang terlibat. Untuk pengertian port paralel ialah port data di komputer untuk mentransmisikan 8 bit data dalam sekali detak. Standar port paralel sendiri dalam IEEE3 pada 1284 di mana dikeluarkan pada tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut, yaitu mode kompatibilitas, mode Debug, mode byte, mode EFF, mode ECV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saifullah dari IF20D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan fungsi port paralel. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, sound card, webcams, gamepads, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI, percobaan dengan TTL12 drive dan eksternal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Nah, kelebihan port paralel sendiri, proses pengiriman data lebih cepat. Sistem ini akan lebih efektif untuk transmisi data yang memiliki jarak tidak terlalu jauh. Data dikirim sekaligus, misal 8 bit bersamaan. Kecepatan tinggi, karakteristik media harus baik. Nah, untuk kekurangan port paralel sendiri, yaitu komunikasi paralel adalah masalah half duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama. Terus karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Masalah skew effect yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada saat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Untuk peralatan luar yang dapat berkomunikasi dengan port paralel adalah, yaitu di sini ada print mode lama, zip driver, scanner, sound card, webcams, gamepads, dan joystick, program EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel SCSI, percobaan dengan TTL12 driver, dan eksternal CD-ROM atau CD-ROM RW drive. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.